Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi di awal pekan ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dituntunnya, hidup kita akan dibimbingnya. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman, petunjuk dan penolong bagi hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita dan kita bisa menangkap, mengerti dan juga menghidupi firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini, di awal pekan ini, kami mengucap syukur atas segala tuntunan penyertaan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, dan buat kami bisa menangkap, mengerti, dan juga menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jemaat dikasih Tuhan, ingat, percaya kepada Tuhan jangan setengah-setengah. Harus dengan segenap hati. Ya, utuh. Yakin dan percaya kepada Tuhan, jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan, bahkan juga jangan ada salah paham dengan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayailah Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Seringkali ini yang terjadi. Pengertian kita itu seakan-akan kebenaran. Ya, yang kita tahu itu seakan-akan kebenaran, padahal belum tentu. Seringkali kita hanya bisa melihat satu sisi, kita tidak bisa melihat sisi yang lain. Ketika menghadapi masalah, seringkali kita ngerasa, wah ya ini masalah, nggak seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan kadang gitu, loh firmannya mengatakan Tuhan menyertai, kok nyatanya seperti ini. Firman Tuhan mengatakan hari depan penuh pengharapan, kok seperti ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi kok seperti ini. Nah itulah kelemahan kita. Kita hanya bisa melihat sejauh mata kita memandang. Padahal kita tidak bisa mengerti seperti yang Tuhan mengerti. Ingat, bahkan sesungguhnya Tuhan itu sudah tahu endingnya seperti apa. Tuhan sudah tahu segala sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau kita bersandar pada pengertian kita, terbatas. Sementara Tuhan tak terbatas. Karena itu, Tuhan kalau sudah berfirman, maka firman-Nya adalah kebenaran. Dan Dia, Tuhan, tahu betul seperti apa nantinya segala sesuatu yang belum terjadi itu. Nah, sekarang lebih percaya pada pengertian kita sendiri atau Tuhan. Ya, kalau pengertian kita terbatas, ada masalah, wah masalahku berat, aku nggak kuat, itu kita. Tetapi di balik masalah sesungguhnya seringkali Tuhan berperkara. Masih ingat Yusuf? Ya kan, dapat mimpi yang luar biasa. Tetapi prosesnya dibenci, dibuang, difitnah, dipenjara. Ya prosesnya gitu. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah tahu bakal seperti apa nantinya. Nah kalau kita mengikuti sudut pandangnya Tuhan, mempercayai Tuhan dengan segenap hati, kita percaya bahwa yang dijanjikan dalam firman-Nya itu adalah kebenaran, maka kita tidak akan terjebak dengan apa yang terjadi saat ini. Mungkin tidak mengenakan, mungkin menyakitkan, mungkin mengecewakan, mungkin menyedihkan, mungkin yang terjadi itu hal-hal yang tidak enak, tetapi percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan yang jauh lebih daripada yang kita bisa mengerti. Mari jemaat dikasih Tuhan,
mengakui Tuhan dalam setiap lakumu. Artinya apa? Selalu mengandalkan Tuhan. Ya, segala sesuatunya kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita. Nah, kalau kita selalu mengakui Tuhan dalam laku kita, maka Tuhan yang akan menuntun kita, meluruskan jalan kita, sehingga kita tidak menyimpang dari kebenaran. Kalau kita mau nurut sama Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, mendengarkan petunjuk Tuhan, maka kita akan tetap di jalan yang benar. Memang tidak mudah, sekali lagi. Pikiran kita, ya, dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, dari pengalaman kita, seringkali ketika ada masalah, orang akan cenderung mengandalkan pengalamannya. Oh, kalau yang seperti ini pasti nanti begitu, pasti begini. Padahal belum tentu. Ingat bahwa kita hanya tahu sebatas yang kita bisa mengerti, yang tidak seberapa ini. Tuhan jauh melebihi semuanya. Bahkan yang belum terjadi, bahkan nanti seperti apa akhirnya, Tuhan sudah tahu. Jadi kalau kita mau mempercayai Tuhan, tentunya kita akan dibawa Tuhan melewati setiap tantangan yang ada dan sampai kepada rencana Tuhan, dan Tuhan tidak gagal dengan rencananya. Yuk, mari jemaat dikasih Tuhan, ya, jangan sampai kita terjebak dengan pengertian kita sendiri. Ya, pengertian kita terbatas. Kita harus merendahkan diri, mengakui kita terbatas. Ya, seperti ya sisi mata uang, kita hanya bisa melihat satu sisi. Sebaliknya itu apa kita tidak bisa melihat, tetapi Tuhan melihat kedua-duanya. Tuhan tahu semuanya. Karena itu kalau mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya, mempercayai janji-janji Tuhan, maka engkau akan bisa mengalami semua itu. Asalkan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Asalkan engkau selalu mengakui Dia. Ya, mengakui Tuhan dalam setiap laku hidupmu, selalu mengandalkan dan mempercayai Tuhan, maka Tuhan yang meluruskan jalanmu, Tuhan yang menuntun engkau, Tuhan yang membimbingmu ke jalan yang benar, sehingga engkau akan dibawanya menemukan bahkan sampai kepada destiny yang Tuhan tetapkan, bahkan sampai menyelesaikan bagian kita, hidup yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh pengharapan, indah pada waktunya. Itu semua bisa kita alami ketika kita selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan selalu dalam tuntunan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pagi ini boleh mengingatkan, menegur kami supaya kami tidak mengandalkan pengertian kami sendiri, mengandalkan pengalaman kami, pengetahuan kami, tapi kami belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Apapun yang terjadi, kami mau percaya apa yang Kau katakan, apa yang Kau firmankan. Ya, kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar bagi hidup kami. Dan kami mau selalu mengakui Engkau, menuntun kami, menyertai kami, bahkan meluruskan jalan kami, sehingga kami tidak menyimpang, tidak tersesat, tapi ada di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biar damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.